Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tahu ya tentang antibiotik ya ataupun obat antibiotik yang mungkin teman-teman sudah pernah meminumnya ya saat teman-teman sakit tertentu ya berobat ke dokter itu akan diresepkan antibiotik. Nah, ada juga yang taunya begini ya, antibiotik itu obat dari segala penyakit. Ya, banyak orang yang mengatakan antibiotik adalah obat dari segala penyakit. Sakit apapun dia minum antibiotik. Nah, kemudian ada juga orang yang ketika minum antibiotik ya penyakitnya sudah enakan ataupun sudah mendingan, kemudian nggak diminum lagi. Jadi kita akan membahas jangan pernah lakukan ini saat minum antibiotik. Kenapa perlu kita bahas ini? Kenapa perlu teman-teman tahu ini? Ya karena supaya teman-teman lebih bijak ketika menggunakan antibiotik, yang meminum antibiotik, ya ataupun saat mengkonsumsi antibiotik. Dok, kapan kita harus minum antibiotik? Nah teman-teman, ya ketika teman-teman sakit dan penyakitnya itu memang disebabkan oleh infeksi bakteri, ya teman-teman baru diberikan antibiotik. Karena antibiotik itu gunanya untuk yang ngebunuh bakteri. Tapi kalau teman-teman penyakitnya disebabkan oleh virus, ya tentu ini bukan minum antibiotik ya, minumnya antivirus. Kalau teman-teman penyakitnya disebabkan oleh jamur, ya tentu teman-teman minumnya anti jamur ya, bukan antibiotik. Jadi tidak semua penyakit ya teman-teman minum antibiotik. Ya, penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri baru obatnya antibiotik. Dok, apa efek samping antibiotik? Nah, teman-teman, ya antibiotik ya ini memang gunanya untuk membunuh infeksi bakteri ya ataupun untuk menyembuhkan teman-teman dari penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, ada beberapa efek samping umum yang sering dialami ketika orang minum antibiotik. Nah, misalkan pada sebagian orang ada yang alergi. Ya, ada yang alergi terhadap jenis antibiotik tertentu. Nah, ketika teman-teman alergi terhadap jenis antibiotik tertentu, itu jangan diminum lagi ya, harus diingat. Misalkan alergi golongan amoxicillin gitu ya, ataupun penisilin, itu teman-teman harus ingat. Ya, ketika berobat, dok saya nggak bisa minum amoxicillin. Nah, karena saya alergi. Nah, alergi yang diderita orang, yang dialami teman-teman itu bisa berbeda-beda. Ya, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, kalau yang berat, ya ini bahaya ya, bisa mengancam nyawa. Nah, jadi teman-teman harus mengingat ketika memiliki alergi antibiotik, antibiotik apa yang tidak boleh diminum. Kemudian ada efek samping umum tadi ya, misalkan diare, ya mual muntah. Nah, ini adalah efek samping umum yang sering dialami orang ketika minum antibiotik. Ini tergantung juga jenis antibiotiknya. Dok, jenis-jenis antibiotik. Kemudian teman-teman juga harus tahu ya, antibiotik itu ada 3 jenis ya. Antibiotik oral, antibiotik topikal, dan antibiotik injeksi. Kalau antibiotik oral itu misalkan bentuknya itu kapsul, ya tablet ataupun sirup, itu antibiotik oral, artinya antibiotik tersebut dia diminum. Kemudian antibiotik topikal. Nah, antibiotik topikal ini ya bisa berbentuk krim, lotion, salep ataupun spray. Nah, intinya antibiotiknya itu digunakan di luar ya, di bagian luar tubuh. Kemudian yang terakhir itu antibiotik injeksi. Nah, biasanya kalau teman-teman sakit ya dirawat di rumah sakit, kemudian penyakitnya memang disebabkan oleh infeksi bakteri ya ataupun ada tanda-tanda infeksi bakteri, ya teman-teman akan diberikan obat antibiotik lewat injeksi ya, biasanya kan selang infus teman-teman itu disuntik. Nah, itu antibiotik injeksi. Jadi jika teman-teman memang penyakitnya mengharuskan minum antibiotik, ya ada beberapa yang tidak boleh ataupun jangan pernah teman-teman lakukan ketika minum antibiotik. Yang pertama, tidak minum sampai habis. Teman-teman ya banyak yang melakukan hal ini, tidak menghabiskan obat ataupun tidak minum sampai habis. Nah, memang ketika teman-teman meminum antibiotik ya teman-teman mungkin merasa enakan. Nah, itu memang sebagian kuman mungkin sudah mati ya, bakteri mungkin sebagian sudah mati. Nah, tapi kalau teman-teman tidak menghabiskan antibiotik
ya tidak minum obatnya sampai habis, itu nanti ada bakteri-bakteri yang resisten terhadap antibiotik tersebut. Nah, ketika teman-teman sakit lagi disebabkan oleh bakteri, ya, apalagi bakteri tadi sudah resisten, ya itu akan sulit ya. Ketika menggunakan antibiotik lagi, teman-teman itu penyakitnya itu lebih kebal. Ya tidak mudah lagi untuk sembuh, ya karena sudah naik level ya. Bakterinya sudah naik level. Jadi ketika teman-teman minum antibiotik, ya ikutilah instruksi dokternya ya. Ya sampai habis ya dihabiskan. Kedua, mengubah dosis dokter. Nah, teman-teman ada mungkin yang kepikiran saat minum antibiotik sudah agak enakan, ya dosisnya dikurangi. Ya itu nggak boleh ya, mengurangi dosis itu nggak boleh. Ataupun misalkan dokternya meresepkan antibiotiknya 2 kali sehari, ya teman-teman berpikir ya supaya cepat sembuh minumnya lebih banyak. Ya teman-teman minum misalkan sekali minum 2 tablet ataupun 3 tablet biar cepat sembuh. Nah ini juga nggak boleh ya. Nanti teman-teman bisa mengalami keluhan ya, keluhan yang tidak diinginkan. Jadi tetap dosisnya sesuai yang diresepkan oleh dokter. Ketiga, berbagi dengan orang lain. Nah misalkan teman-teman sedang sakit ya, sudah berobat ke dokter kan diresepkan ya, penyakitnya disebabkan oleh bakteri, dapat antibiotik. Nah tiba-tiba orang yang tinggal satu rumah sakit juga. Nah teman-teman ya daripada berobat, obatnya dibagi-bagi ya, jadi berbagi obat ya, sharing obat gitu. Nah ini nggak boleh ya, karena kan belum tahu penyakit orang tersebut perlu antibiotik atau tidak. Nah kemudian ketika perlu antibiotik, antibiotiknya jenis apa? Nah itu kan tergantung ya, berbeda-beda tiap orang dalam mendapatkan antibiotik itu bisa berbeda-beda, dosisnya juga bisa berbeda-beda. Nah jadi jangan berbagi obat ya, nanti malah timbul bakteri yang resisten. Teman-teman nggak sembuh ya, bakterinya resisten, dan orang lain pun nggak sembuh, bakterinya juga jadi resisten, jadi kebal ya, jadi naik level dia. Yang keempat, mencegah infeksi. Teman-teman misalkan ya sedang banyak orang sakit, ya teman-teman berpikir ya, ini daripada nanti terlanjur sakit, cegah sajalah dengan meminum antibiotik. Nah ingat ya, antibiotik itu tidak bisa mencegah penyakit ya, jadi jangan pernah berpikir ya untuk mencegah penyakit dengan meminum antibiotik. Nah lebih baik teman-teman ya meminum vitamin ataupun suplemen ya, kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi ya, yang mengandung vitamin dan mineral tadi ya teman-teman. Itu adalah cara mencegah penyakit ya, olahraga teratur, istirahat cukup, nah konsumsi air yang cukup. Nah itu adalah cara mencegah penyakit. Jangan teman-teman mencegah penyakit dengan minum antibiotik. Yang kelima, menyisakan antibiotik. Ya teman-teman berpikir ya ketika sudah enakan tadi teman-teman menyisakan antibiotik ya, nggak minum sampai habis tadi ya, dengan alasan ketika sakit lagi teman-teman tinggal minum antibiotik yang tersisa. Nah itu nggak boleh. Jadi minumlah antibiotik sesuai dengan instruksi dokter ya, sesuai dengan resep dokter. Kalau misalkan disuruh minum antibiotiknya 5 hari ya 5 hari, 6 hari 6 hari, ya 7 hari 7 hari. Jadi sesuai instruksi dokter ya, jangan disisakan antibiotiknya, tujuannya supaya kalau sakit lagi tinggal minum obat yang sama. Itu nggak boleh ya, karena belum tentu nanti teman-teman sakit memerlukan obat yang sama tadi. Yang keenam, untuk mengobati non bakteri. Nah teman-teman ya ingat ya, antibiotik digunakan untuk infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Kalau teman-teman sakitnya bukan karena bakteri, misalkan karena virus, karena jamur, ya itu nggak bisa ya pakai antibiotik yang nggak sembuh-sembuh ya, malah nanti bikin teman-teman mengalami efek samping. Nah jadi kalau teman-teman infeksinya disebabkan oleh bakteri ya minum antibiotik, kalau disebabkan oleh jamur ya minum anti jamur, kalau disebabkan oleh virus ya minumnya antivirus. Nah itu tadi teman-teman ya, hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika teman-teman meminum antibiotik, menggunakan antibiotik ya, mengkonsumsi antibiotik ya. Jadi jangan pernah melakukan hal-hal tadi ya. Sebarkan informasi ini supaya banyak orang yang tahu, karena banyak orang yang salah dalam menggunakan antibiotik ya, banyak yang punya pikiran, ide-ide yang masih keliru. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan, amin.
Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.